Mia 2, selamat siang ya. Saya sudah mulai rekam, saya sudah mulai record, punya penjelasan apa semua meeting hari ini. Nanti sebentar selesai itu nanti saya bagikan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa lihat lagi di uh, video recordingnya. Kita mulai pelajaran kita dengan tanda salib bersama. Kita mulai dengan tanda salib bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Minggu lalu Sir sudah menjelaskan tentang materi-materi apa yang akan dipelajari di semester ganjil. Materi-materi apa yang dipelajari di semester ganjil. Jadi yang pertama sekali adalah tentang senyawa hidrokarbon ya. Tentang senyawa hidrokarbon. Baik, saya membagikan dulu share screen-nya, PowerPoint-nya. Semoga bisa dilihat. Hidrokarbon dan minyak bumi, itu bab 1 ya. Hidrokarbon dan minyak bumi. Ini yang sebelumnya sebenarnya ada di kelas 10 semester genap untuk KTSP ketika beralih kurikulum ke 2013. Materi ini dipindahkan ke semester ganjil kelas 11 supaya dia langsung berkaitan dengan materi berikutnya yaitu termokimia. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang hidrokarbon dan kita akan belajar tentang minyak bumi. Jadi agak berbeda ya. Maksudnya ada dua materi di sini. Hidrokarbonnya agak lebih banyak sangat ya daripada minyak bumi. Kalau di hidrokarbon kita akan belajar tentang penamaan, alkana, alkena, alkuna, sifat-sifat. Setelah itu kegunaan, isomer. Kemudian di minyak bumi kita akan lihat tentang pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi seperti LPG, LNG, bensin, solar, aspal, minyak tanah, apalagi ya, aftur. Nah, itu semua nanti akan ada di minyak bumi. Dari manakah asal muasal bensin, solar dan lain sebagainya itu. Sampai hasil akhirnya adalah aspal yang di jalan itu. Itu nanti akan dipelajari di minyak bumi. Baik. Sebagai dasar, kita lihat dulu penggolongan senyawa berdasarkan asalnya ya. Penggolongan senyawa berdasarkan asalnya. Penggolongan senyawa berdasarkan asal itu dibagi atas dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik ya. Senyawa organik dan senyawa anorganik. Saya pikir senyawa-senyawa ini 50-50 ya yang ditemukan di alam, di bumi, sangat banyak. Jadi perbedaan mendasarnya adalah kalau orang tanya apa itu senyawa organik, ya senyawa yang berasal dari makhluk hidup ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Lawannya adalah senyawa anorganik, senyawa yang berasal dari alam, tetapi di luar makhluk hidup. Jadi sama-sama dari alam, tetapi asal muasalnya beda ya. Organik dari makhluk hidup, sementara anorganik, itu tidak ya. Berarti senyawa yang bukan organik, itu senyawa yang berasal dari di luar makhluk hidup. Nah itu perbedaannya, senyawa organik dan senyawa anorganik. Nanti senyawa anorganik itu akan kita pelajari di kelas 12. Kelas 12, kimia unsur. Itu namanya senyawa anorganik. Sementara senyawa organik yang kita akan pelajari sekarang, dengan mungkin sebagian di kelas 12. Baik, perbedaan. Nah, ini. Perbedaan dari senyawa organik dan anorganik. Diperhatikan saja ya, tidak usah ditulis dulu.
nanti kan dibagi apa ya, video rekamannya itu kan nanti ada kelihatan, nanti akan kelihatan ininya. Ini materi ini nanti boleh dicatat di situ kalau yang penting. Nah, perbedaannya yang pertama adalah mengenai kestabilan terhadap pemanasan. Apakah mana yang lebih stabil? Apakah senyawa organik atau senyawa anorganik ketika senyawa itu dipanaskan? Ketika senyawa itu dipanaskan. Nah, ternyata ketika ada pemanasan, maka senyawa organik itu akan lebih mudah terurai ya, karena dia sifatnya tidak stabil ya, kurang stabil. Jadi dia mudah terurai. Jadi strukturnya berubah. Itu kalau senyawa organik. Sementara senyawa anorganik itu sangat stabil. Itu perbedaannya. Perbedaan yang pertama adalah bagaimana kestabilan terhadap pemanasan, di mana senyawa organik itu kurang stabil dibandingkan dengan senyawa anorganik. Begitu ya. Senyawa organik itu misalnya nasi, protein, karbohidrat itu senyawa organik ya. CA4, C6H12O6 itu senyawa organik. Anorganik itu FeCl3, Al2SO4 3 kali yang kayak begitu. Ada unsur-unsur logam di dalam itu namanya senyawa anorganik. Kemudian bagaimana dengan titik lebur dan titik didih? Titik lebur ini nama lainnya adalah titik apa ya? Titik lebur dan titik didih. Titik leleh ya. Titik lebur itu adalah titik leleh. Nah, senyawa organik ternyata lebih rendah. Lebih rendah daripada senyawa anorganik. Rata-rata senyawa anorganik itu titik lelehnya tinggi. Ada yang sangat tinggi dan ada yang makan sangat rendah. Jadi ada di antara itu. Kemudian untuk kelarutan, bagaimana dia larut dalam pelarut? Senyawa organik mudah larut dalam non-polar, sementara anorganik larut dalam pelarut polar. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Polar. Karena senyawa organik itu merupakan senyawa non-polar pada umumnya ya. Senyawa organik merupakan senyawa non-polar, sehingga dia hanya bisa larut dalam senyawa non-polar. Ya, saya pikir ini sudah kelas 10 kayaknya pernah singgung juga. Senyawa polar itu hanya bisa larut dalam senyawa polar, sementara senyawa non-polar hanya bisa larut dalam senyawa non-polar. Sesama jenisnya, itu yang bisa larut. Makanya kalau kalian biasanya di lab itu biasanya kalau misalnya orang mau memisahkan suatu campuran yang berbeda kepolaran, misalnya dua-duanya polar, maka kita harus taruh senyawa yang non-polar. Begitu ya. Jadi supaya kita tahu bahwa ternyata ini polar dan ini non-polar. Begitu. Seperti air H2O itu kalau digambarkan struktur Lewis, kalau ada yang masih ingat yang bingung-bingung di struktur Lewis dulu itu yang titik silang. H2O kalau digambarkan struktur Lewis itu dia O-nya ada elektron bebas ya. Di O ada 2 pasang elektron bebas, jadi dia senyawa polar. Jadi air itu senyawa polar, ya. Jadi kalau orang tanya air itu senyawa polar atau non-polar, polar ya, dijelaskan. Kalau digambarkan struktur Lewis, O-nya itu ada elektron bebas. Kalau kalian buka lagi catatan kelas 10, H2O itu adalah senyawa polar ya. Begitu. Jadi untuk kelarutan organiknya mudah larut dalam non-polar, sama-sama mudah larut sih, cuma larut di pelarut yang berbeda. Kemudian untuk kereaktifan, senyawa organik kurang reaktif dibandingkan dengan senyawa anorganik. Ya, kurang reaktif dibandingkan senyawa anorganik. Anorganik itu umumnya reaksinya cepat sekali, sementara organik itu lama. Nah, lama ini juga dipengaruhi oleh struktur ya. Struktur organik itu sangat banyak sekali. Struktur organik ada rangka, nanti sebentar nanti kita lihat ada alisiklik, siklik, aromatik, cincin, lingkar. Jadi sangat banyak sekali dia punya itu. Jadi akhirnya menyebabkan senyawa itu kurang reaktif. Dia reaktif juga sih, cuma lambat. Mungkin harus dengan bantuan enzim. Salah satu kerja enzim kalau di biologi itu namanya biokatalisator, katalis yang hidup yang bisa mempercepat reaksi. Jadi kalau ketika kita mereaksikan senyawa organik, kalau untuk mendapatkan hasil yang cepat, maka kita harus menggunakan enzim. Biasanya kalau metabolisme itu kan senyawa organik ya. Kalau metabolisme itu biasanya pakai enzim banyak sekali, pencernaan. Nah itu supaya dia mempercepat. Begitu ya. Jadi kurang reaktif dibandingkan dengan senyawa anorganik. Mengenai struktur, senyawa organik itu kan senyawa hidrokarbon. Ya, dasarnya ya. Senyawa organik adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung atom karbon, sehingga strukturnya itu senyawa organik mempunyai rantai atom karbon. Jadi ada C-nya di dalam. Dia berantai-rantai. Ada garis, 1 garis, 2 garis, 3 garis. Jadi dia berantai. Sementara anorganik itu tidak mempunyai rantai atom karbon karena bukan senyawa hidrokarbon.
Itu ya dasar ya perbedaan. Jadi semoga bisa dijelaskan kenapa struktur dari senyawa organik itu mempunyai rantai atom karbon, karena memang unsur-unsur di dalamnya harus ada unsur karbon. Ya, senyawa organik harus ada unsur karbon. Hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Begitu. Sementara anorganik itu kebanyakan logam ya. Logam yang berada di golongan B kalau di tabel periodik. Golongan B tabel periodik. Sampai di sini mungkin jelas ya perbedaan. Perbedaannya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Rata-rata di masing-masing punya kelebihan kekurangan ini. Ada salah yang mudah terurai, relatif rendah, yang ini tinggi, ini urai, stabil, tapi yang tidak stabil, yang ini stabil, non polar, polar, kurang reaktif, malah organik lebih reaktif. Nah, sekarang sebenarnya ini ada percobaan, cuman kita di rumah praktik. Bagaimana kita mengidentifikasi senyawa hidrokarbon ya? Ini biasanya sering keluar juga di soal. Kalau ada UNBK biasanya ada setiap tahun itu selalu ada ini soal ini. Identifikasi senyawa karbon, ujian sekolah apa semua biasanya ada selalu keluar. Bagaimana kita mengidentifikasi atau menguji apakah di dalam makanan ya, di dalam makanan itu mengandung unsur karbon dan hidrogen. Ya, tujuannya ya. Mengidentifikasi bagaimana apakah di dalam senyawa organik itu atau senyawa hidrokarbon mengandung unsur karbon dan mengandung unsur hidrogen. Nah, itu dilakukan melalui caranya mengujinya atau mengidentifikasinya melalui pembakaran. Melalui pembakaran sampel senyawa karbon. Jadi senyawa karbonnya yang diambil baru dibakar. Jadi bukan dibakar memang dengan api sih. Ini ada api di bawah ini. Bakar Bunsen dengan api, tetapi sebenarnya reaksinya itu dengan oksigen, ya. Jadi walaupun dibakar dengan api, tapi sebenarnya reaksinya itu bukan dengan api itu secara ini, tapi secara kasat mata sih kita lihatnya dengan api sih. Cuman kalau secara ini, secara dijelaskan secara ilmiahnya, secara kimiawinya, itu bereaksinya dengan oksigen ya. Jadi reaksi pembakaran itu reaksi yang paten, reaksi yang permanen antara senyawa yang dibakar, ya, senyawa yang dibakar yaitu ini sampel, dengan oksidator dalam hal ini adalah oksigen. Ada yang masih ingat apa itu oksidator, MIA 2? 11 MIA 2? Oksidator saat yang mengalami reduksi. Reduksi, iya. Oksidator saat yang mengalami reduksi. Ya, mengalami reduksi. Nah, dalam hal ini oksidator ini adalah O2. Jadi jangan bingung ya kalau misalnya reaksinya ditulis sampel tambah O2. Sampel tambah O2 karena memang reaksi pembakaran itu nama lain adalah reaksi oksidasi. Ulang, pembakaran nama lainnya adalah oksidasi. Kemudian reaksi permanennya itu adalah sampel ditambah dengan O2 atau oksidator menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi kalau misalnya Sir Eman tanya di tes, tuliskan reaksi pembakaran yang terjadi pada senyawa karbon, maka kalian akan tulis ini. Ini. Jadi dalamnya harus ada O2, baru menghasilkan CO2, menghasilkan H2O. Ini harus ada. CO2-nya itu fasenya gas ya, bukan air cair ya, gas. CO2 fasenya gas, H2O fasenya liquid, cairan. Ini. Gitu. Jadi misalnya Sir suruh tuliskan reaksi pembakaran dari CH4 misalnya. Tuliskan reaksi pembakaran dari CH4. Nah, berarti kalian akan tulis seperti ini. Sampelnya diganti dengan CH4. Sampelnya diganti dengan CH4, kemudian ditambah dengan O2, menghasilkan CO2 tambah H2O. Gitu. Jadi kesimpulannya bahwa reaksi pembakaran itu yang diganti hanya sampelnya saja, tergantung soal. Kalau misalnya dia bilang pembakaran C2H6, berarti di sini ganti C2H6. Di sampelnya diganti dengan C2H6. Sementara yang lain tetap. Ini CO2-nya tetap, H2O-nya tetap, O2-nya tetap. Begitu. Saya pikir jelas ya. Kemudian, bagaimana dengan alat yang dibawa ini? Ini merupakan alat uji untuk pembakaran itu ya, pembakaran reaksi oksidasi itu senyawa karbon. Nah, di sini nanti kalian lihat yang paling bawah, kalau ada yang bisa screen gambarnya boleh ya, nanti digambar di buku catatannya. Yang paling bawah ini adalah pembakar Bunsen.
Nanti akan saya kirimkan recordnya nanti mau dilihat ulang videonya. Ini namanya adalah pembakar Bunsen yang paling bawah. Ini penjepit tabung. Kemudian ini adalah tabung reaksi. Yang panjang ini adalah tabung reaksi. Ya, tabung reaksi. Kemudian ini pipa kaca. Ini yang menghubungkan pipa kaca ke alat yang ini namanya adalah pipa. Pipa yang menghubungkan dari tabung reaksi ke ke gelas kimia ini adalah pipa kaca atau pipa U. Boleh menggunakan pipa kaca, boleh menggunakan pipa U. Di lab itu ada ya pipa yang berbentuknya huruf U. Kemudian di bawahnya ini adalah gelas kimia. Gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan yang ini adalah gelas kimia, yang ini adalah pipa kaca atau pipa U. Ini adalah tabung reaksi. Ini adalah tabung reaksi. Jangan sampai salah ya, tertukar. Yang dibakar ketika masuk lab, kalau misalnya disuruh membakar suatu saat, maka kita harus menggunakan tabung reaksi, jangan menggunakan gelas kimia. Ya, menggunakan tabung reaksi ini. Yang dijepit supaya tidak ada kontak langsung dengan tangan, maka kita menggunakan penjepit tabung. Ini yang ini. Oke, ini pembakar Bunsen. Oke. Nah, sekarang prosesnya, jadi proses pembakarannya itu begini ya. Ini untuk mengidentifikasinya, kalian akan menyiapkan alatnya dulu, ya alatnya, yaitu pembakar Bunsen. Sekali lagi, penjepit tabung, gelas ukur, gelas kimia, pipa kaca atau pipa U, baru tabung reaksi. Nah, setelah itu kalian merangkai alatnya harus seperti ini. Kalian akan merangkai alatnya seperti ini. Pipa kaca ini akan dihubungkan ke tabung reaksi dan akan dihubungkan ke gelas kimia. Seperti itu. Ini ada pipa kaca yang lewat di tengah ini. Setelah itu baru senyawa karbon atau sampel tahu ya, sampel itu sebagian dari populasi yang mau diteliti ya. Yang mau dibakar itu namanya sampel. Jadi misalnya satu kelas itu populasi ya, kalian punya sisa ada 27 kalau nggak salah ya. Nah, 27 itu adalah dinamakan populasi. Populasi satu kelas 11-nya 2. Nah, biasanya yang mau diteliti itu biasanya bukan satu kelas, tapi misalnya 2-3 orang, misalnya cuma Gilbert, misalnya Joy Vika atau Enzi Tengor atau Rahel. Nah, itu yang disebut dengan sampel. Gitu ya. Sebagian dari populasi, sebagian dari anggota kelas itu namanya adalah sampel. Gitu. Nah, sampel senyawa yang mau diambil itu akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Prosesnya ini, saya sudah jelaskan prosesnya. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditutup. Setelah itu dihubungkan dengan pipa kaca. Nah, bahan yang lain adalah air kapur. Ini yang paling bawah. Air kapur itu rumus kimianya adalah BaOH2 kali ya, barium hidroksida. Ini yang paling bawah. Semoga bisa lihat BaOH2 kali. Cairan kapurnya, air kapurnya dimasukkan ke gelas kimia. Ini gelas kimia, senyawa karbonnya dimasukkan ke tabung reaksi. Ini sering terjadi kesalahan nih, pengalaman. Mereka jelaskannya alatnya sudah bagus, cuman bahannya ditaruhnya tertukar. Ya, jangan sampai salah ya. Bahannya ditaruh. Senyawa karbon yang mau diselidiki, yang mau diteliti ditaruh di tabung reaksi, kemudian air kapurnya ditaruh di gelas kimia. Gitu. Nah, setelah itu baru kasih nyala ini pembakar bunsennya, pembakar spiritusnya dikasih nyala, ya dibakar. Nah, prosesnya nanti setelah dibakar, lama kelamaan di dinding tabung ini, dinding tabung reaksi ini akan terlihat apa ya, titik-titik air ya, akan terlihat titik-titik air di dinding-dinding tabungnya di luarnya, seperti itu di luarnya. Kemudian lama kelamaan juga akan gas hasil ini ya, gas hasil pembakaran akan mengalir, ya, akan mengalir melewati pipa kaca, akan mengalir melewati pipa kaca, kemudian dia akan menuju ke gelas kimia yang berisi air kapur. Oke, sampai di sini bisa paham dulu 11 kimia 2. Ibu Natal P anak-anak kesayangan, bisa ya, bisa ikut ya. Bisa. Nah, jadi sekali lagi setelah dibakar akan dihasilkan titik-titik air, uap air ya, titik-titik air di sini ya, titik-titik air di dinding tabung. Nah, itu apa? Itu adalah H2O-nya. Kan reaksinya kan di atas. Jadi sampel dibakar dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, H2O-nya airnya akan kelihatan di dinding tabung.
Kemudian CO2-nya kemana? Nah, gas tadi yang terbilang. Gas tadi akan keluar dari tabung reaksi, melewati pipa kaca, akan menuju ke gelas kimia. Akan menuju ke gelas kimia. Nah, kemudian setelah itu, ketika sampai di gelas kimia, air kapur ini akan berubah menjadi keruh. Yang sebelumnya mungkin warnanya agak jernih, dia akan berubah menjadi keruh. Nah, kalau misalnya percobaannya, eksperimennya kalian berhasil nantinya, maka terlihat sekali di gelas kimia itu air kapurnya akan berubah menjadi keruh. Karena apa? Karena sudah tercampur dengan CO2-nya. CO2 tadi, karbon dioksida yang dikeluarkan dari tabung reaksi yang mengalir melalui pipa kaca. Boleh? Begitu ya? Kemudian berarti kalau misalnya sudah keluar dia punya sudah agak keruh dia punya air kapur, maka penelitian itu, maka eksperimen itu dikatakan berhasil karena ada CO2 yang keluar dari tabung reaksi. Kemudian apabila ada titik-titik air, maka ada H2O yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya melihat apakah ada unsur C, unsur karbon ya? Kan senyawa hidrokarbon itu kan senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen. Jadi bagaimana cara melihat di dalam senyawa yang dibakar itu ada unsur karbon dan hidrogen? Itu akan terlihat di sini. Nah, ini seperti ini. Di slide berikutnya. Mengidentifikasi senyawa ini, karbon ya, khususnya hidrogen dan karbon. Seperti ini. Jadi ini reaksinya ya. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa untuk membuktikan unsur karbonnya itu kita lihat dari CO2-nya. Jadi CO2 tadi kan dia keluar dari apa ya tadi ya? Tabung reaksi ya. Dia gasnya keluar dari tabung reaksi, kemudian akan mengalir melalui pipa kaca, dan dia bereaksi dengan air kapur. Kan bereaksi dengan air kapur yang ada di gelas kimia, sehingga air kapurnya akan berubah menjadi keruh. Ini di sebelahnya, sebelah kanan, berubah menjadi keruh. Nah, keruhnya air kapur itu karena dia sudah berubah menjadi padatan. Padatan CaCO3. Jadi sudah ada perbedaan. Di sini air kapurnya, rumus kimianya ini, setelah bereaksi dengan karbon dioksida, dia menghasilkan ini. CaCO3. Setelah itu, sisa hasil sampingnya adalah air. H2O, namanya juga air kapur ya. Nah, di sini terlihat bahwa air kapurnya sudah menjadi keruh, maka itu membuktikan bahwa di dalam senyawa karbon yang dibakar tadi ada unsur C. Ada unsur karbon. Begitu. Jadi kalau ketika Sir Eman tanya, bagaimana cara membuktikan unsur karbon yang ada dalam senyawa karbon, senyawa hidrokarbon, maka kalian akan menjawab itu reaksi antara karbon dioksida dan air kapur yang menghasilkan air kapur itu berubah menjadi keruh. Itu ya, unsur C-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan unsur hidrogennya, unsur H, hidrokarbon, hidrogennya. Nah, untuk membuktikan H2O, nanti bahan sampingnya, bahan lain selain air kapur dan senyawa yang mau dibakar, kalian harus menyiapkan kertas kobalt yang berwarna biru atau kertas lakmus ya. Kertas lakmus, kertas kobalt di lab ada yang berwarna biru ya. Kan ada dua warna kan, ada warna merah dan warna biru. Kalian menggunakan yang warna biru. Nah, nanti di proses ini kertas kobalt warna biru. Nah, di sini kembali ke gambar. Di sini nanti kalian akan setelah kalian melihat air kapur berubah menjadi keruh, kalian akan buka pipa kacanya. Kalian akan buka pipa kacanya. Kemudian kertas kobalt yang tadi, yang saya bilang tadi, yang warna biru, kalian akan tutup di mulut tabung reaksi. Kertas kobaltnya akan tutup di mulut tabung reaksi, maka akan terjadi perubahan dari warna biru menjadi warna merah. Gitu ya. Berubah dari warna biru menjadi warna merah. Ini. Ini. Jadi kertas kobalt birunya ditutup di tutupan tabung reaksi, dia akan bereaksi dengan air yang keluar, kemudian dia akan berubah warna. Jadi kertas dari warna biru menjadi warna merah muda, warna pink ya. Nah, itu membuktikan bahwa kalau dia ada perubahan warna, maka dia membuktikan bahwa di dalam senyawa hidrokarbon yang dibakar itu terdapat unsur hidrogen. Unsur hidrogen yang tidak tampak langsung, tetapi bisa dilihat dari air yang dikeluarkan, air yang dihasilkan. Oke, 11 MIA 2. Sampai di sini dulu untuk mengidentifikasi senyawa karbon.
Apakah jelas? Jelas, Sir. Boleh, Sir. Boleh. Kiel, jangan mengantuk, Kiel. Jangan mengantuk. Ini kalau kita kirim video rekaman, itu Ngoni lihat sendiri, Ngoni mengantuk, Ngoni bikin apa di situ. Menguap lah, apalah, itu semua terlihat di situ. Ya, baik, semoga maksudnya sambil sudah termaklumi, sudah jam mengantuk, apalagi materinya teori, dapat apa, semoga nanti dilihat lagi di videonya, semoga bisa dimengerti ya, kalau misalnya sertanya lagi di tes atau apa, boleh mau jawab. Atau siapapun yang bertanya tentang uji senyawa karbon, boleh mau jawab, itu DB proses. Karena memang kita belajar senyawa hidrokarbon, ini materi bab 1, semuanya bereaksi, apa dengan reaksi kimia, semua dengan reaksi-reaksi, jadi memang lumayan banyak. Penamaan reaksi semua. Gitu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke keistimewaan atom karbon ya. Sebelum masuk di penamaan, kita harus tahu dasarnya dulu atom karbon. Memang dasarnya atom karbon karena dia senyawa hidrokarbon, senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen. Jadi kita harus tahu dulu, ternyata atom karbon itu dia memiliki beberapa keistimewaan, sehingga makanya tadi di awal tadi di bagian tabel perbedaan itu, paling bawah di perbedaan struktur itu ada senyawa organik itu memiliki banyak rantai atom karbon, sementara senyawa anorganik tidak memiliki rantai atom karbon karena atom karbon memiliki beberapa keistimewaan. Baik, mungkin ada yang masih ingat golongan periode blok konfigurasi elektron yang sudah lewat berbulan-bulan. Semoga masih ya. Atom karbon itu dia memiliki yang 12 dengan 6, mana nomor atom? Mia 2. Mana yang disebut nomor atom? 6. 6. Oke, thank you. Yang 12 berarti nomor apa? Masa. Nomor apa? Nomor massa. Oke. Nomor massa ya, yang lebih besar ya. Jadi C itu adalah lambang unsur, 12-nya nomor massa, 6 adalah nomor atom. Sekarang, mana yang elektron? Enam. Yang pasti kok. 6 elektron yang 12. mana? Apakah 12 atau 6, Sir. 6, Sir. 6, oke. Karena nomor atom kan sama dengan elektron, ya. Nomor atom sama dengan elektron. Protonnya berapa? Protonnya 6. 6. Doifika nanti ikuti ya nomor atom. Saya tidak tahu nanti di semaker itu bagaimana yang kelas itu. Jadi nanti kalau misalnya dilihat di tabel periodik, lambang unsur itu kalau 6 itu adalah nomor atom yang paling kecil, sementara yang di atas 12 adalah nomor massa, di mana 6 itu nomor atom sama dengan proton, sama dengan elektron untuk atom netral ya. Kalau atom yang bermuatan itu nomor atomnya sudah tidak sama dengan elektronnya. Kan ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Jadi untuk atom netral seperti ini, 6 adalah nomor atom, 6 adalah proton, dan 6 adalah elektron. Nah, sekarang neutronnya berapa? Masih ingat? Neutron. 6. 6. Dari 12 kurang 6. Kurang. Iya. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk 11 Mia 2. Ada yang masih ingat ya? Terima kasih banyak. Tak kira for kita ya. Yo, for Putra dan kawan-kawan. Begitu ya. Jadi neutronnya 12 kurang 6. Hal-hal kecil seperti itu tahu lah. Maksudnya walaupun yang materi-materi susah sudah lupa, tapi yang gampang kamu begini semoga ingat. Untuk konfigurasi elektron 1s2 sampai 7p6, semoga masih ingat. Ya, 1s2 sampai 7p6. Konfigurasi elektron diambil dari nomor atom karena kita menggunakan elektron, namanya juga konfigurasi elektron. Itu penyebaran elektron dalam atom ya. Kita kasih review ulang ya. Jadi 6 konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6 ya. Elektron valensinya berapa? Ada yang masih ingat? 2.
4, 4. 4. Ya, elektron valensinya Oke. 4. Karena dia berada pada kulit terakhir ya, 2s2 dan 2p2. Kecuali elektron terakhir. Elektron terakhir baru cuma 2 ya, yang paling terakhir sekali ya. Ini 2 ini. Nah, kemudian kenapa periodenya 2? Karena elektron valensinya 2. Enggak. Kulit Kulit. Apa? Kulit Ya. terakhir. Kulit terakhir atau kulit terbesar ya. Terbesar. Kulit terbesar ya. Jadi periodenya 2 karena kulit terbesarnya adalah 2. Periodenya berapa sampai berapa? 1 sampai? Masih ingat? Periode 1 sampai periode? 7. 7. Periode 7. Oh. 1 sampai 7 ya di tabel periodik. Sekarang Ya. golongannya sekarang. Kenapa 4A? Karena ambil Mungkin elektron valensi. 2 kulit terakhir. S tambah B kan maksudnya. Elektron valensi. Iya. Karena 4 itu karena elektron valensinya 4, A itu karena S tambah P ya. Ya. Kulitnya S tambah P itu dia golongan A. Kalau golongan B, S tambah apa? S tambah D. S tambah D. D. Kalau S saja? Kalau misalnya dia terakhir dengan S saja, berarti golongan A. Ya, golongan A. Golongan A itu S dan S tambah P, golongan B itu S tambah D. Ingat, di golongan 8B itu ada pengecualian banyak ya. Oke, baik. Jadi begitu ya konfigurasi dari atom C. Nah, dari sini kita akan lihat keistimewaannya. Baik, ini keistimewaannya. Saya stop share dulu. Sir, kertas kobalt itu sama dengan lakmus? Iya. Lucia, sorry saya baru lihat. Iya, tadi sudah bilang kertas kobalt sama dengan kertas lakmus ya. Kobalt, kertas lakmus ada 2 warna, biru sama merah. Sekarang kita lihat tentang keistimewaan. Keistimewaan Mia 2 ini saya ambil dari Kuiper ya. Saya kok sukanya Kuiper, mencintai Kuiper, jadi saya lebih banyak ini dari Kuiper. Nah, ini slide PDF ini saya ambil dari Kuiper. Kalau misalnya yang berlangganan Kuiper bisa dinonton penjelasannya ya. Saya download dari Kuiper video. Baik, ini jadi penjelasan tadi lagi 2 menit logout. Jadi ini ada tiga keistimewaan atom karbon ya. Ada 3 keistimewaan atom karbon. Yang pertama, tadi atom karbon kan dia ketika dibuat konfigurasi elektron, dia memiliki 4 elektron valensi. 4 elektron valensi, makanya dia bilang, ini berdasarkan konfigurasi, dapat diketahui elektron valensi yang dimilikinya adalah 4, sehingga untuk mencapai kestabilan atom ini masih membutuhkan 4, kemudian dia berada di golongan 4A. Ya. Dengan cara membentuk kovalen tidak ada unsur dari golongan lain yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan atomi oktet selain atom karbon. Jadi sangat istimewa beliau ini. Begitu ya. Jadi atom karbon tadi kita lihat konfigurasinya dia memiliki 4 elektron valensi sehingga dia berada di golongan 4A. Ya, golongan 4A. Kemudian untuk mencapai kestabilan kan dia oktet kan? Masih ingat oktet 8 elektron? Semoga masih ingat. Oktet lawannya apa ya yang satunya? Mia 2? Duplet. Ya, oktet dan duplet ya. Kalau duplet kan 2, kalau oktet 8 ya. Duplet. Nah, karena karbon memiliki 4 elektron, supaya dia stabil maka dia butuh 4. Jadi dia itu semua 4. Elektron valensinya 4, berada di golongan 4A, kemudian dia butuh 4. Seperti itu. Kemudian dia mampu membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah. Jadi tidak ada unsur lain yang sama dengan dia. Itu makanya dibilang dia istimewa. Seperti itu. Kemudian, atom karbon relatif kecil. Kenapa dia relatif kecil? Karena dia hanya berada di periode kedua. Hanya berada di periode kedua, dan kalau dia periode kedua, maka kalau digambarkan, dia hanya memiliki 2 kulit.
Ya, saya ingat ada beberapa dari kelas 10 MIA 1 dulu yang menjelaskan tentang jari-jari atom kalau tidak salah ya. Jari-jari atom itu jelaskan begitu luar biasa sampai gambar-gambar kulit, jarak ke sini. Tidak salah Leo Carroll. Dari inti ke kulit pertama, ke kulit kedua, kulit ketiga, jarak. Nah, itu semua itu, no? Nah, karena atom karbon ini berada di periode kedua, maka dia hanya memiliki 2 kulit, sangat kecil. Nah, ini. Atom karbon hanya memiliki 2 kulit atom. Sehingga jari-jari atomnya sangat kecil, sangat pendek ya. Jari-jari itu kan jarak dari inti atom ke kulit terluar.